Halo kerabat, selamat datang di podcast Antara, ruang di mana kita berbicara tentang manusia, budaya, dan fenomena sosial dari sudut pandang antropologi. Saya Nurul Asrawati yang akan menemani episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan dalam keseharian, yaitu bagaimana isu lingkungan sebenarnya bukan cuma soal pohon, tanah, atau iklim, tetapi juga tentang soal manusia, budaya, dan kekuasaan. Kita akan ngobrol bareng lewat kacamata antropologi, dan sebagai pintu masuknya, kita akan menyinggung film dokumenter yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu film Pesta Babi. Buat yang belum familiar, film ini menyoroti dinamika masyarakat adat di Papua Selatan dan konflik ruang hidup yang muncul dari proyek pembangunan skala besar. Untuk membedah ini lebih dalam, saya kedatangan salah satu alumni S1 Antropologi dan kerabat Human Visip Unhas tahun 2018. Saya perkenalkan yaitu Kak Tia. Kak Halo, Tia, boleh ya, perkenalkan dan ya boleh sama-sama perkenalkan. podcast. Ya jadi teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Taufik Rahman Yunus. Cuman kalau teman-teman di Antro dan sejagat raya itu kenalnya Tio, nah, 3 huruf saja. Oke. Itu aja mungkin tuh karena di Unhas jadi lulusan antropologi Unhas lah. Baru lulus tahun kemarin. Sebelum masuk ke filmnya ini Kak, saya mau undur sedikit dulu. Hmm. Kan banyak orang yang mungkin menganggap isu lingkungan itu urusan ilmuwan atau aktivitas. Tapi kenapa sih Kak disiplin antropologi itu juga penting untuk bicara soal ini? Iya disiplin antro ya, Iya. sangat sangat dalam. Padahal pertanyaan pertama. Saya ini kalau ditanya soal lingkungan dan antro, saya tidak tahu kalau teman-teman sudah dapat. Tapi saya juga sebenarnya awalnya tertarik dan banyak belajar soal lingkungan juga karena mata kuliah antropologi ekologi sebenarnya. Saya lupa kayaknya semester 3 atau semester 4 itu. Saya ingatnya itu karena itu hari memang saya dapat itu sebelum Covid tahun 2020 berarti semester 3 saya di kampus. Nah, sebenarnya apa yang buat ke antropologi sebenarnya lebih apa relevannya untuk bahas-bahas lingkungan karena saat ini uh, persoalan lingkungan itu selalu dilematis antara memilih lingkungan dan antara ekologi dan ekonomi begitu sederhananya. Nah, kenapa kemudian antropologi punya peran? Karena kita selalu bangga dengan riset kita yang dibilang holistik. Nah, makanya sisi holistik ini yang kemudian bisa menjadi pertimbangan penting dalam uh, mengeluarkan kebijakan sebenarnya. Jadi kayak memang dibutuhkan kini para antropolog sejati begitulah dalam skema-skema penentuan kebijakannya pemerintah karena itu tadi saya bilang sisi holistik apalagi kan risetnya kalau antro riset selalu dengan yang menyeluruh dalam dan itu sangat penting untuk melihat bagaimana relasi masyarakat, relasi ekonomi, relasi ekologi itu berperan dalam kehidupan sesama tak semua. Itu mungkin kalau misal ditarik kenapa antropologi dan apa namanya tadi soal lingkungan itu ndak. Bahkan ku bilang tidak ada batasannya lah menurutku. Tidak ada gap yang begitu besar antara kedua kedua topik itu. Gitu mungkin. Ternyata sebegitu penting sekali tuh Banget. Kak. Kalau boleh Kak juga tahu Kak, Hmm. kenapa di antropologi itu lingkungan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan ilmiah semata? Kalau sebenarnya kalau lingkungan sebenarnya itu kita selalu bahas bahwa lingkungan juga subjek dalam tanda kutip hal yang hidup. Cuman dalam kehidupan kita bahkan saat ini kan sudah banyak nih konsep yang namanya itu antroposen yang menganggap bahwa saya ini manusia sebagai kunci-kunci dunia kayak saya ini yang mau hidup ini urusannya ini pohon urusan ini hewan-hewan yang lain tapi sebenarnya pada hakikatnya kalau kita bicara makhluk hidup kan terbagi gitu ada kita ada tumbuhan ada hewan dan itu sebenarnya kesetaraan itu yang luput saat ini selalu kita merasa bahwa kita yang tertinggi makanya bukan sebatas relasi antar ilmu ini bahwa saya manusia ini sebatas pohon yang hidup memberikan oksigen lah kita ini butuh oksigen lah kalau kita di bawah pohon sejuk lah bukan sebatas itu tapi sama-sama gini baik saya maupun makhluk hidup yang lain tumbuhan hewan cuman terbatas pada akal saja semua sama-sama hidup jadi semuanya punya ruang untuk saling hidup dan menghidupi makanya itu lingkungan tidak sesederhana itu sebenarnya pembahasannya.
Kan kita tadi sempat membahas soal lingkungan, Dika. Hmm. Bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan antropologi Hmm. ekologi dan bagaimana pendekatan ini melihat relasi antara manusia, budaya, dan alam? Oke. Sebenarnya kalau antropologi kita selalu diantro di apa ya? Kita selalu bilang budaya itu sebuah hal yang mutlak kebenarannya bagi yang memiliki, begitu ceritanya. Makanya kalau saya disuruh tanya kalau bagaimana relasi atau pemahaman saya soal antropologi ekologi, itu cuma melihat di bagaimana manusia beradab dengan lingkungannya. Begitu saya sederhananya. Karena kan bicara adab, bicara perlakuan dan perlakuan perlakuan itu punya rentetan panjang. Jadi dalam perilaku itu punya dasar. Saya begini karena saya kemarin dapat materi ini, atau saya begini, saya sampai di sini karena saya belajar ternyata membahas ini penting. Jadi kenapa kemudian antropologi ekologi yang saya pernah dapat mata kuliahnya toh, dan argumentasi paling buat Kak percaya bahwa kayak sayangnya ada dalam slide dijelaskan salah satu dosen antropologi di dalam satu slide itu dia jelaskan bahwa kesalahan kita itu adalah menganggap bahwa hanya kita yang hidup. Ah itu yang buat kayak iya juga sih. Makanya relasi-relasi yang selalu terbangun misal dalam ranah-ranah membahagiakan manusia dalam konteks ekonomi kadang dikorbankan lingkungannya, dikorbankan makhluk-makhluk hidupnya, entah itu satwanya kah, entah itu hutannya kah, lautnya kah, yang hidup dalam laut kah, itu selalu yang dikorbankan. Makanya kenapa menurutku ya, mungkin bisa saja teman-teman yang selama ini fokus, mungkin sebelum masuk kuliah suka dengan pembahasan-pembahasan lingkungan, yakin setelah bahas mata kuliah antropologi ekologi itu tuh bisa lebih lebih dalam dan lebih jelas arahnya. Kayak ke sales sales mata kuliah ini sebenarnya antropologi ekologi kayak kak suruh teman-teman untuk ikut. Cuman memang saya pribadi keranku untuk bisa belajar lebih jauh lagi soal lingkungan atau soal ekologi yang lebih konsep itu dari situ kerannya antropologi ekologi. Kalau misalnya teman-teman pelajari ya, saya rasa banyak di medianya juga lah. Dan ada juga banyak juga buku-buku yang bahas soal pengantar antropologi ekologi dan menurutku sangat relevan untuk bukan sangat relevan, wajib menurutku untuk situasi saat ini untuk bisa dibahas sama teman-teman apalagi kalian jurusan antropologi. Dari tadi nih kita memberikan jawaban kepada saya nih sangat-sangat menginspirasi sekali, Amin, Kak. amin. Dan kalau boleh Kak tahu Kak, ada contohnya tidak yang menggambarkan relasi budaya lingkungan? Relasi kalau kalau di lingkungan kita tahu mungkin di konteks sulsel saja toh teman-teman biasa pasti punya apa diarahkan turun lapangan misal di di Kajang toh bagaimana relasi masyarakat dalam menjaga hutan, bahkan ditetapkan juga masyarakat adat Kajang sebagai penjaga hutan terbaik di dunia. Maksudku itu banyak lah sebenarnya contoh-contoh yang eh, contoh-contoh yang bisa kita kaitkan dalam konteks relasi budaya dan lingkungan. Tapi untuk mengerucut di Sulawesi Selatan, teman-teman di antropologi juga banyak pasti selalu turun lapangan atau misal apalah bahasanya kayak mata kuliah tapi di sana untuk kuliah langsung lihat-lihat atau langsung wawancara orang-orang di sana, dan banyak hal-hal sebenarnya hal-hal yang dilihat bahwa manusia ini hidup bukan ki atas kemandirian, tetap ki bergantung pada lingkungannya, tetap ki bergantung pada apa yang dia makan. Misal kayak ketika saya tinggal di wilayah pesisir, ya otomatis makananku ya tidak jauh dari makanan-makanan hasil laut, misal kayak udang atau ikan dan lain sebagainya. Begitupun juga di hutan, ketika saya tinggal di hutan, ya sayur mayur dan beberapa penghasilan dari hutan akan menjadi makanan setiap hari. Jadi kayak memang relasi yang terbangun itu bukan sebatas relasi hidup dan menghidupi, tapi lebih dari itu. Kayak misal juga bisa jadi ketika saya tinggal di hutan, di daerah-daerah hutan, masyarakat selalu mengungkit bahwa obat penawar itu langsung dari hutan saja. Jadi kalau misal ini keterhubungannya begitu, berarti apa yang menyembuhkan saya itu dari hutanku sendiri. Dan tidak mungkin mereka orang yang disembuhkan sama hutan itu mau merusak hutannya, karena itu yang selama ini buat dia hidup, jadi buat dia sembuh. Jadi kayak memang seintens itu sebenarnya relasi yang terbangun. Cuman memang entah mengapa dibuat kita terpisah semakin hari. Itu modelnya. Dan ternyata relasi yang Kakak Tio contohkan ini tidak jauh-jauh dari Ya, kehidupan kita sangat tidak sehari-hari. jauh. Ya, terus Kak, menarik ternyata nah Kak. Hmm. Itu tadi soal konsepnya. Sekarang saya mau masuk ke medium yang kita pakai buat membahas ini, yaitu Oke. film.
Menurut Kak Tio sendiri, kenapa film ini tuh bisa jadi cara efektif untuk menyampaikan konflik atau realitas sosial semacam ini? Oke, soal film sebagai media deh. Saya ingat juga salah satu film yang sempat ini jadi pemantik juga. Jadi pada saat 2020, saya tidak tahu kalian Anda sedang SMA atau SMP. Tahun 2020 itu kan sedang COVID dan kuliah daring. Di situ saya menghabiskan waktu menonton film, dokumenter dan lain sebagainya. Dan salah satu film yang buat Kak aware, dia mereka sadar itu film karya Leonardo DiCaprio. Itu judulnya Before the Flood. Jadi filmnya ini memang bahas soal kerusakan lingkungan yang ada di seluruh dunia. Itu film. Dan setiap film dokumenter yang saya nonton soal kerusakan selalu ada partnya Indonesia. Jadi kayak memang sehancur itu begitu. Kemudian Indonesia ini dalam landscape lingkungan begitu. Jadi kayak di Before the Flood ada part Kalimantan yang hutannya rusak. Jadi di bagian apalagi chasing coral soal batu karangnya memutih, ada juga partnya Indonesia yang batu karangnya juga memutih karena pemanasan global. Dan itu yang membuat kayak kenapa sebenarnya Indonesia kah dalam konteks kebijakan sampai lingkungannya ini bukan kadang sih menjadi korban yang selalu jadi tumbal atas percepatan ekonomi itu. Jadi kayak memang kenapa kemudian menurutku film itu menjadi media di luar dari tulisan, nah karena kan kita selalu lihat hasil riset, karena film ini jelas lokasinya, jelas orang yang berpendapat, jelas tervisualisasikan gitu yang terjadi. Jadi buat kita semakin bahasanya kayak semakin empati lah dalam melihat. Kalau tulisan kan sekarang banyak nih yang kayak editing dan sebagainya. Dan karena takutku itu hari kayak ini film sembarang nanti nah bilang beberapa orang-orang tokoh-tokoh yang bicara di film itu saya search dan memang orangnya ada dan jelas rentetan apa yang dia bikin selama hidup dan memang fokusnya di lingkungan. Dan makanya saya juga setelah COVID itu banyak Kak nonton film. Dan itu biasa kalau cerita-cerita begini sama teman-teman, film yang kusarankan, nonton ko ini, nonton ko ini, nonton ko ini. Dan beberapa dari teman-teman juga kayak masih ada kah? Jadi kayak mereka mengikut ki. Cuman ada juga orang yang lebih suka menulis. Cuman saya bukan bilang menulis atau hasil-hasil riset di buku itu tidak bagus. Cuman memang sekarang era-era visual itu sangat gampang lah untuk menggait orang-orang yang lebih banyak melalui visual. Atau bahkan kayak konteks himpunan lah. Teman-teman mungkin lebih jauh menarik orang melihat itu kalau buat konten video reels dibanding dengan infografis. Karena memang orang lebih sering melihat menonton dibanding membaca. Itu sekarang ya perubahan ininya. Makanya film sangat-sangat relevan lah untuk membicarakan soal isu-isu apalagi isu lingkungan. Kayak gitu. Tapi Kak, kalau dibandingkan antara tulisan akademik dan film, yang mana yang lebih efektif untuk mempresentasikan konflik dan realitas sosial? Kalau sebenarnya bicara keilmiahan pasti tulisan yang lebih apa ya lebih jelas lah, lebih jelas isinya, lebih jelas hasilnya karena kan dia punya metode, dia punya gambaran yang dia punya konsep, dia punya metode, dia punya hasil yang kemudian dirangkum dalam satu rangkuman yang jelas arahnya kemana gitu. Cuman kadang dalam konteks tulisan itu penyebarannya susah kan, dia biasa itu kayak lewat web terus baru di-download lagi PDF-nya, baru dibaca satu persatu. Tapi kalau film kan dia sebatas di repost di postingan, dinonton mungkin sekitar 2-3 menit kalau paling lama. Apalagi reel sekarang kan 1 menit bisa merangkum data yang lebih banyak. Itu jangkauannya lebih luas. Kalau misal bicara soal kedalaman, saya bisa bilang tulisan pasti jauh lebih dalam. Tapi bicara jangkauan, video dan visual jauh lebih luas. Cuman biasa orang mix jadi kayak dari hasil tulisan, riset itu yang dibuat jadi konten. Begitu itu modelnya. Jadi kayak inti-inti sari konten, hasil dari ending kontennya dibuat yang mau melihat secara langsung atau secara menyeluruh silakan baca di sini. Makanya biasa orang mix. Sekarang itu modelannya. Tapi tentu saja dalam visual selalu pasti ada risetnya. Cuman persoalan ini aja menggaitnya. Kalau kalian mau gait misal kaum muda biasanya lewat video. Tapi kalau mau lihat menggait orang-orang misal para akademisi toh, peneliti dan dosen mungkin toh, itu bisa lewat tulisan. Jadi mereka bisa kan tulisan, apalagi kan terbiasa membaca jadi kayak mending menulis, mending membaca kayak begitu.
Jadi dapat kita ketahui teman-teman kalau tulisan itu juga dia memiliki porsinya Betul. tersendiri dan film juga. Mm. Terus Kak, saat menonton sebuah film dokumenter seperti ini, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa membaca film itu secara kritis, bukan sekedar menonton biasa? Oke, sebenarnya bentuk kritisnya sebenarnya lewat diskusi sebenarnya, toh. Makanya biasa kalau ada film-film khususnya dokumenter, itu ada diskusi publik bahas film, terus pembicaranya mungkin orang dari pemerintah atau dari kalangan adat toh, dan dari beberapa dan akademisi mungkin bisa jadi ada. Nah, diskusi publik ini kemudian dikemas untuk membuat interaksi yang lebih besar antara para orang-orang yang datang. Karena kan pasti orang yang datang ini sama-sama mau cari insight baru toh. Misal pandangan dari kiri bagaimana, ini Pak ini atau sahabat ini bilang ini, si ini bilang ini, jadi kayak di situ kita model-model kritisnya. Makanya kemudian untuk orang yang misal suka dengan isu lingkungan atau dokumenter, mereka juga perlu lingkungan yang selalu bahas itu. Jadi kayak misal saya sebatas nonton, misal saya kemarin nonton Before the Flood, toh Chasing Ice, Chasing Coral, dan beberapa film-film Semesta lah dan lain-lain. Kayak yang kemarin yang viral ini toh, Pesta Babi dan kawan-kawannya. Itu kan dinonton dan banyak orang yang berdiskusi di situ. Jadi kayak memang banyak ruang dan di situ bisa diimplementasikan gitu pendapat tak di situ. Jadi memang butuh memang ruang untuk saling berbicara, saling bertukar pikiran memang. Kalau dia disimpan saja, itu biasanya tidak ada hal-hal baru yang didapat. Karena kan beda orang yang datang, beda disiplin ilmu, biasanya beda cara membacanya itu film. Walaupun pada kenyataannya sama aja yang dinonton. Sama aja kayak sama-sama kita nonton film, terus kita ceritakan ke orang lain, pasti beda gitu yang keluar. Bisa saja saya part yang kusuka aja yang keluar, kita aja pas part yang disuka aja, tapi yang disukain yang beda pasti. Yang ini yang menjadi intinya. Makanya tiap film sebisa mungkin teman-teman mungkin yang lagi suka nonton film, bukan cuma sebatas film sih, lagi baca buku, kan biasa ada beda buku, sama aja kayak misal diskusi publik soal, tapi isunya nonton bareng film dokumenter atau beda buku, itu sama aja. Intinya bagaimana dalam satu film ini, satu film, cerita yang sama dinonton oleh banyak orang, tapi melahirkan pendapat dan insight yang berbeda-beda, itu yang dikumpul sama-sama. Jadi ada maknanya lah tiap-tiap menonton. Oke Kak, sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Baru bagian utama. Oke. Bagian utama buat yang belum tahu, Pesta Babi adalah film dokumenter investigatif yang disutradarai dan dilaksono dan Cipri Pajudale, mengangkat kisah masyarakat adat di Papua Selatan yang berhadapan dengan ekspansi proyek pangan skala besar. Kalau boleh dirangkum lewat perspektif antropologi, isu lingkungan apa saja yang sebenarnya tersirat dalam film Pesta Babi? Pesta Babi, Dik. Iya. Jadi memang kalau filmnya itu Pesta Babi, dia itu saya lupa bulan berapa ya, tapi intinya sempat terjadi peperangan di media maya toh terkait dengan Pesta Babi itu. Kalau misal soal isu yang ada di dalam, sebenarnya isu-isu yang dibangun sama beliau ini dan dilaksono selalu pasti relasinya antara ekonomi dan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Karena kan apalagi Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya mencari sumber-sumber energi baru. Karena sebenarnya ini di Papua ini sebenarnya mereka sedang merencanakan namanya hutan tanaman energi untuk produk biodiesel dan bioetanol. Biodiesel itu dari minyak sawit, etanol dari produk-produk tebu yang ada gulanya. Jadi mereka buat tercampur lah dari bahan bakar fosil. Begitu modelnya sebenarnya. Cuman narasinya bagus. Pemerintah narasinya mau kayak mau bikin mau bikin bahan bakar nabati ceritanya. Jadi kayak dari tumbuhan. Cuman ternyata konfliknya adalah banyak kemudian lahan yang dikorbankan. Dalam film itu kan jelas sekali bahwa berjuta-juta hektar, saya lupa berapa hektar, 2 juta mungkin kalau salah mohon dikoreksi, juta hektar di Papua itu kemudian berubah menjadi percetakan sawah, jadi tebu yang merupakan produk-produk sawit ya, lupa juga sawit, produk-produk untuk percepatan energi itu, gitu sebenarnya. Dan banyak sebenarnya konflik-konflik yang terjadi tentu saja karena dalam percepatan ekonomi ini ternyata meminggirkan hak-hak dari masyarakat lokal yang tinggal di sana. Kayak
kayak makanya saya bilang tadi, kayak relasi yang terbangun antara masyarakat itu, masyarakat adat dan hutannya itu bukan relasi antar sebatas saya duduk di bawah pohon itu kemudian sejuk, tidak sebatas itu, tapi mereka di sana mencari makanan, di sana mereka meminum air, di sana mereka berobat, relasi itu terjaga. Nah, dengan percepatan ekonomi ini, ada banyak-banyak kebijakan itu untuk energi dan lain-lain sebagainya. Hutan-hutan ini kemudian diganti dengan perkebunan, perkebunan yang ujung-ujungnya untuk produk-produk bahan bakar itu tadi, yang sebenarnya narasinya katanya untuk bahan bakar yang bisa mengganti yang kemarin, yang bahan bakar batu bara itu, bahan bakar fosil, mengganti, tapi justru mengalirkan masalah baru. Sebenarnya masalah-masalah ini di film ini kurang lebih seperti itu. Cuman memang kebiasaan dari film-film Watchdog memang itu di ujungnya pasti selalu dia kaitkan antar pemilik-pemilik perusahaan, tuh antar perusahaan-perusahaan ini siapa, dan ujung-ujungnya ternyata lagi-lagi monopoli ekonomi yang terjadi di Indonesia. Orang-orangnya ternyata saya sebagai wakil misal direktur di perusahaan A, ternyata komisaris di P, ternyata juga di C jadi komisi ini. Jadi perusahaannya 10 tapi tetap yang punya satu orang. Jadi ini banyak dibahas sebenarnya, seperti di filmnya Sexy Killers juga ada dibahas pada tahun 2019 sebelum pemilihan presiden, Dirty Vote juga sebelum pemilihan presiden, dan ini lagi pesta babi digencar di saat gencar-gencarnya pemerintah untuk mencari sumber-sumber energi. Jadi memang kalau misal perannya kita dalam konteks pelajaran antropologi, tentu saja kita harusnya menjadi orang yang paling hatam atas konteks kebudayaan. Sedangkan orang-orang di sana itu akan hilang dalam peradaban mereka, solusinya dalam pemerintah itu selalu bilang bahwa mereka tidak apa-apa dipindahkan. Kayak misal di tempat ini kita harus ada diganti dengan tebu beberapa hektar. Masyarakat yang selama ini tinggal di hutan itu dipindahkan saja, padahal kan tidak sesederhana itu. Mereka berpindah tapi sumber-sumber kehidupan mereka itu tidak ada. Mereka dibuat bergantung dengan perusahaan. Mereka dikasih misal beras, yang selama ini mereka hidup dengan sagu, cuman diganti dengan beras. Pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan sagu, mereka dikasih beras, mereka menganggap itu dibantu. Sedangkan sebenarnya itu hal yang buat mereka menjadi ketergantungan terhadap perusahaan. Jadi ini sebenarnya pola-pola yang pola-pola yang licik, namun mereka bisa buatnya jadi lebih sederhana dan lebih mulus lah. Jalan dia tidak langsung begini, dia pelan, yang pada akhirnya orang yang selama ini dikatakan masih hidup, masih survive, masih bisa makan beras, tapi dia mati secara konteks kebudayaan karena mereka tidak punya hutan untuk selama ini mereka berburu meramu. Dia harus terpaksa berubah menjadi orang yang misal berkebun, bekerja di perkebunan sawit, bekerja di perkebunan tebu, atau disuruh menjadi petani sawah. Jadi itu semua perubahan-perubahannya sebenarnya secara kebudayaan membuat mereka mati, karena bukan itu yang selama ini menghidupi mereka. Mereka punya kehidupan sendiri yang harusnya itu yang diperjuangkan begitu. Cuman memang konflik antar lingkungan memang ini dalam pemerintahan dan apa yang direspon sama masyarakat 20 tahun terakhir memang selalu begitu, antara ekonomi, ekologi, dan masyarakat ini yang terpecah belah mau pilih yang mana. Jadi kanan kiri, dia dibuat hancur, masyarakat dibuat bertengkar, ya mereka yang di atas yang aman-aman saja berjalan. Ya kayak begitu. Ini agak panjang. Jadi kalau saya lihatnya memang seperti itu dalam filmnya Pesta Babi ya. Yang baru kayak 3 bulan yang lalu. Gitu. Lagi-lagi nih tentang relasi kuasa. Ya, pasti. Yang paling atas. Ya. Terus film ini kan menampilkan benturan antara proyek pembangunan skala besar dengan ruang hidup masyarakat adat. Dari sisi antropologi, bagaimana kita bisa memahami benturan kepentingan semacam ini? Apakah ini murni soal ekonomi atau ada dimensi kuasa dan identitas budaya yang lebih dalam? Oke, kalau misal bicara secara konteks antropologi melihat ini, sebenarnya kita harus mempertanyakan kedudukan peran masyarakat lokal lah, masyarakat adat di jalur-jalur pembangunan di negara kita begitu. Karena kan selalu saja kebijakan hal itu perekonomian, dalam hal ini misal percepatan
untuk katanya mendorong investasi yang lebih besar, itu selalu mengorbankan masyarakat-masyarakat yang selama ini sejahtera dengan lingkungan mereka, begitu. Nah, tadi di awal sudah saya bahas kalau memang kedudukan kita itu sebagai pelajar, mahasiswa khususnya antropologi, harusnya kita bisa melihat jauh lebih luas. Jadi kalau misal pemerintah melihatnya kayak ini bisa mendorong investasi, ini bisa mendorong investasi besar-besaran, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar-besaran, itu memang secara ekonomi berarti memang itu dia menguntungkan. Tapi dalam konteks antropologi pertanyaannya adalah bagaimana dengan lingkungan yang dikorbankan, bagaimana dengan hutan-hutan yang dibabat, bagaimana dengan air-air sungai yang menjadi sumber mata airnya masyarakat selama menjadi keruh, atau bagaimana dengan sisa-sisa batu bara misal PLTU yang ada misal di Jawa, di Kalimantan yang menghancurkan mata pencarian nelayan. Kan itu menjadi relasi-relasi yang selama ini jika memang ekonomi bisa berlangsung dengan keberlanjutan, lantas bagaimana dengan dampak-dampak lingkungan itu. Sedangkan keuntungan ini sepertinya lagi-lagi dibilang tadi sama Ibu, relasi kuasa kemarin kan, jadi kekayaan-kekayaan didapatkan dari investasi itu larinya kemana begitu kan. Jadi dan di Indonesia bukan sebatas kayak yang tadi ya soal tanaman energi itu tadi, kayak misal untuk menjadi biodiesel dan bioetanol di Papua, tapi di wilayah-wilayah lain sudah lama terjadi juga, di Kalimantan dengan sawit dan batu baranya, di Sulawesi dan Maluku dengan nikel. Jadi kayak memang komoditas-komoditas yang sekarang digeluti sama negara kita itu semuanya itu selalu merujuk pada dampak pada masyarakat sekitar dan juga meningkatnya angka-angka kerusakan lingkungan. Dan ini sejalan dengan bencana yang terjadi. Kayak terakhir kita lihat kan bencana besar di Morowali, itu ada korelasinya dengan masifnya pertambangan di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Jadi memang kita harus melihat dalam sisi antropologi itu, tidak melihat dalam konteks oh iya biar kita untung, biar negara Indonesia bisa jadi negara maju, kita mendapat keuntungan dari investasi yang besar-besaran, kayak produk hilirisasi ya sekarang yang Indonesia gempar-gemparkan, investasi nikel dan lain-lain. Ya memang kaya, tapi yang kaya yang mana? Sedangkan orang-orang yang selama ini tinggal di wilayah yang menghidupi mereka, hutan-hutan mereka itu hilang, mereka yang terdampak. Jadi tidak ada apa ya bahasanya, dalam perjalanan pemerintah meningkatkan ekonomi, gambaran saya yang itu tetap memberikan kekayaan terhadap Indonesia, tapi di orang yang situ-situ saja, orang-orang yang kalangan-kalangan yang menikmati saja, orang-orang yang di bawah akan terus ke bawah, orang-orang di atas akan terus ke atas. Dan orang-orang di bawah ini akan saling bertukar peperangan pro dan kontra, sedangkan di atas akan selalu berjalan. Makanya apa ya bahasanya, mahasiswa antro itu memang harus melihat secara luas begitu, harus melihat secara luas. Jadi bukan sebatas kayak ini menguntungkan, tapi bagaimana dengan keuntungan ini, jika memang menguntungkan, apakah sejalan dengan keuntungan yang didapatkan masyarakat petani sebelum ada pertambangan, misalnya begitu. Apakah setelah si Ibu A ini bekerja di perkebunan sawit, apakah itu sejalan dengan pada saat dia tidak bekerja, tapi dia mendapatkan makanan dari hasil-hasil hutan? Itu kan perlu di cross check lebih lanjut. Memang dia bekerja, mungkin kita bisa bicara konteks lapangan pekerjaan. Mungkin si ibu ini bekerja, tapi kehidupan dia jauh lebih terganggu, jauh lebih tertindas mungkin, atau jauh lebih rentan karena apa yang selama ini mereka dapatkan cuma-cuma, mereka harus beli saat ini. Dan bagaimana mereka cara beli? Mereka harus bekerja. Jadi memang mereka dibuat bekerja untuk membeli, dan pada akhirnya bekerja adalah satu-satunya solusi. Jadi memang apa ya, dinamikanya memang kalau dilihat sederhana, tapi kalau hasilnya akan menjadi kompleks. Tapi mereka bisa buat itu jadi apa ya, mulus tanpa dinotis sama siapapun begitu kan. Bahkan orang yang terdampak merasa, misal saya sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, di lingkungan ini, kayak pada masa tertentu setelah lama menolak, saya dibantu dengan hadirnya ini karena saya dikasih beras. Padahal sebenarnya apa yang diberikan ke dia ini sebenarnya hal-hal yang harusnya ya mereka jauh lebih kaya sebelumnya. Mereka bisa jauh lebih mendapatkan kesejahteraan dibanding hadirnya apa ya, produk-produk atau kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang mengorbankan lingkungan, dan lingkungan ini selama ini menghidupi masyarakat, kan selalu begitu relasinya. Jadi begitu modelnya. Makanya kalau antro itu harus
harus banyak tanyanya. Memang bahasanya tuh kayak saya pernah daftar antro, mahasiswa antro cocok untuk orang yang kepo. Memang ternyata sekepo itu memang. Jadi bukan sebatas yang di luar saja, dia lacak semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Gitu kalau jawabannya. Berarti itu Dika kayak mereka ini mau mensejahterakan Mm-mm. hanya sebagian, tapi Ya. mereka tidak memikirkan sebagiannya lagi. Kayak dia nih ingin menguntungkan satu pihak tapi tidak Mm-mm. memikirkan pihak lain yang dia rugikan. Nah, buat menutup obrolan ini, Kak, Mm-mm. saya mau ajak untuk melihat ini lebih luas lagi, bukan cuma soal Papua, tapi soal Indonesia secara umum. Kalau kita tarik lebih luas, apakah pola konflik lingkungan dan agraria yang muncul dalam film ini juga bisa kita temui di daerah-daerah lain di Indonesia? Pasti. Dan kalau saya mau bilang juga, Papua ini, film seperti Papua ini bisa terjadi di Pulau Sulawesi. Karena kita ketahui bahwa Indonesia menjadi, saya agak berbelok ke pembahasan industri pertambangan nikel karena kita bahas tadi lebih luas. Jadi memang negara kita ini, Indonesia, itu menjadi pemeran utama dalam rantai pasok nikel global sebenarnya. Indonesia punya cadangan nikel itu sampai 52% dunia, dan dia di Indonesia itu tersebar di 4 provinsi. Ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Jadi 4 provinsi ini menjadi provinsi yang bisa saja 10 tahun ke depan kita akan mendapatkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar lagi. Kita tahu juga dalam pelarangan ekspor biji nikel di peraturan SDM kalau tidak salah nomor 11 2019, itu pelarangan ekspor biji nikel ini sejalan dengan proyek hilirisasinya negara kita. Jadi kayak Indonesia ini tidak mau mengekspor nikel yang habis dikeruk, tapi Indonesia mau memproduksinya dengan sampai pada produk-produk yang bisa dijual seperti baterai. Bahkan bisa saja beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menghasilkan kendaraan listrik sendiri. Tapi untuk bisa sampai produk listrik itu, Indonesia membutuhkan teknologi besar. Kalau bahasa teknologi itu namanya teknologi smelter. Jadi smelter ini membutuhkan energi yang besar, PLN tidak bisa menyuplai, mereka harus menggunakan batu bara. Batu bara ini kemudian harus diangkut dari Kalimantan lagi, dari beberapa tempat ke Sulawesi dan Maluku Utara untuk membuat smelternya berfungsi. Dan smelter ini butuh tempat yang harus pasti lagi membebaskan lahan masyarakat. Belum membebaskan lahan masyarakat, cerobong asapnya membuat orang penyakit ispa. Jadi banyak sekali lah dampak-dampak yang sebenarnya akan terjadi. Dan dalam rencana induk pembangunan industri nasional itu dari tahun 2014 kalau saya sampai 2035 itu berlangsung secara terus-menerus pembangunan hilirisasi itu dari smelter RKF sampai ITSPAL namanya ya. Jadi sekarang sudah mulai transisi lagi. Jadi semakin hari kita akan melihat bahwa Pulau Sulawesi ini, khususnya di 3 itu ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, akan selalu pasti menjadi selalu menjadi objek-objek kehancuran lingkungan. Di Sulawesi Selatan dengan pegunungan Tokalekajo sudah tergerus dengan industri pertambangan. Di pulau-pulau di Sulawesi Tenggara, Pulau Kabaena juga pesisirnya sudah terganggu. Di Maluku Utara juga masyarakat adat Ofongan Namanyawa juga sudah mulai terpinggirkan dari wilayah adatnya karena hadirnya pertambangan yang banyaklah nama-nama perusahaannya yang teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi memang kalau kita bahas di skala global, skala nasional, sebenarnya lagi-lagi yang saya bilang tadi, Indonesia sedang mencari cara untuk mengubah bahan bakar fosil itu menjadi bahan bakar yang lainnya. Misal merubah dari batu bara yang sumber kendaraan bermotor dan transportasi merubah menjadi kendaraan listrik, terus membuat produk-produk bahan bakar nabati yang semuanya sama-sama berpotensi merusak lingkungan dan dampaknya jauh lebih besar. Dan ini akan besar terjadi di berbagai tempat. Bahkan terakhir saya mendengar dan mungkin bisa di cross check bersama-sama, akan ada pembangunan 1 juta pohon sawit di Pulau Sulawesi yang tidak tahu titiknya di mana. Jadi bisa saja di belakang rumahku, rumahnya ibu akan ada pohon sawit tiba-tiba berapa hektar, itu bisa saja. Tapi memang ini yang akan dilakukan sama negara kita. Dampak-dampaknya sudah jelas ketika
kita mau melawan juga susah karena ada payung hukumnya, Perpres 112, Undang-Undang Minerba nomor 30 tahun 2020, dan sudah banyak lah kayak pasal 162 Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang soal ketenagalistrikan nomor 3 tahun 2009. Jadi memang banyak lah hal-hal yang sampai saat ini buat kita kayak merasa kayak memang sudah sulit untuk bahasanya yang memenangkan pertarungan. Tapi saya selalu bilang kita bisa mengimbangi. Makanya kayak diskusi seperti sekarang ini, nonton bareng, podcast dan lain sebagainya, itu hal-hal yang harus kita lakukan, apalagi khususnya para pemuda, karena lawan kita itu undang-undang yang saya sebutkan tadi, yang mohon maaf jika ada kesalahan nomor, tapi intinya itu ada diatur di ketenagalistrikan, ada diatur di peraturan Perpres 112, ada di pasal 162 Minerba, yang barang siapa yang menghalangi pertambangan akan didenda. Kan ini kayak, lah kalau misal saya menghalangi kan karena terdampak ya. Jadi kalau saya terdampak saya mau menghalangi. Tapi kalau saya menghalangi itu saya kena denda dan penjara. Ini ada semua undang-undang yang mengatur itu. Jadi kita memang dibuat harus tunduk dan harus menerima saja apa kebijakan dari pemerintah. Dan ini pola seperti ini akan terjadi di semua tempat di negara kita dimanapun itu. Dan ini akan terjadi pasti. Saya bisa pastikan gelombangnya akan terjadi. Apalagi masyarakat adat tersingkirkan. Apalagi kalau orang-orang yang cuman sebatas transmigran, kan itu sangat-sangat gampang untuk mereka bisa menghancurkan kehidupan yang awalnya narasinya mensejahterakan, tapi malah sebaliknya. Mungkin begitu. Menurut Kak Tio, apa yang bisa dilakukan generasi muda, khususnya mahasiswa antropologi nih, untuk lebih peka dan ikut berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan seperti ini, di luar sekedar menonton film atau berdiskusi? Kalau saya banyak aksi nyata kayak kita sangat sulit untuk menempuh jalur-jalur litigasi dalam tanda kutip, jalur-jalur buat draft untuk sampaikan ke pemerintah, itu kita mungkin punya gap untuk sampai ke sana. Tapi dalam konteks mahasiswa, apa yang dilakukan sekarang sama teman-teman sebenarnya salah satu bentuk aksi sebenarnya. Jadi kayak terlepas dari mungkin nanti yang nonton mungkin 2 orang, saya berdua, itu kan bentuk ternyata ketertarikan orang, anak muda khususnya mungkin belum sampai sini. Jadi pertanyaannya adalah wadahnya sudah ada. Jadi itu yang menjadi penting. Makanya kayak saya bilang tadi, jalur tulisan, jalur visual itu sangat-sama penting. Makanya selalu dibilang semua orang bisa meneliti, tapi tidak semua orang bisa menulis. Jadi sempat lagi ada kata-kata salah satu senior saya, dia pernah bilang begini, setiap perjalanan itu adalah peristiwa, dan cara terbaik mengarsipkannya adalah dengan melakukan visualisasi. Jadi visual memang cara terbaik untuk mengarsipkan peristiwa itu. Jadi memang teman-teman bisa melakukan itu, misal ke suatu tempat yang ada misal industri begitu kan, teman-teman bisa visualisasikan. Terus salah satu warga mungkin yang selama ini terdampak itu bisa teman-teman videokan, jelaskan. Misal tambaknya ikan bandengnya mati, itu bisa divideokan. Jadi kayak memang sekecil-kecil itu bisa dilakukan. Dalam konteks lebih kecil lagi ya bisa lewat diskusi. Bahkan teman-teman misal merepost postingan misal dari Greenpeace Indonesia, repost postingan dari Walhi misal, atau postingan-postingan lembaga atau non pemerintah yang fokus lingkungan, itu sudah bentuk aksi sebenarnya. Dan sekarang menurutku polanya sudah berubah. Kalau dulu para organisasi non pemerintah yang fokus di lingkungan ini sulit untuk mencari kolaborator. Misal cari mahasiswa, siapa yang mau diundang, bingung. Sekarang polanya berbeda. Mahasiswa yang sudah mencari, mahasiswa sudah kayak mengundang perwakilan dari Greenpeace misal untuk berbicara soal kampanye, mengundang perwakilan dari misal Walhi Sulawesi Selatan mungkin untuk berbicara soal bagaimana advokasi. Dulu itu tidak seperti itu. Dulu itu mencari orang yang anak muda yang mau fokus lingkungan itu susah. Sekarang polanya sudah berbeda. Cuman memang isu lingkungan itu bukan isu yang FYP, yang kayak tiba-tiba ada muncul Messi, tiba-tiba ada muncul statue, tiba-tiba muncul film-film bioskop. Itu tidak sesederhana itu. Tapi isu lingkungan itu isu yang dijemput, isu yang dicari, bukan isu yang datang di FYP begitu saja. Bahkan saya punya second akun itu yang bahas soal lingkungan, FYP saya masih MotoGP. Jadi kayak memang tidak dibuat mungkin algoritma memang kita tidak dibuat peka lah. Kita dibuat untuk tidak aware sama lingkungan. Kita kabar soal
kerusakan-kerusakan lingkungan itu tidak dibuat masif di algoritma medianya kita, entah mengapa ya. Karena saya juga selama ini merasa saya selalu membuka situs-situs terkait dengan lingkungan, tapi FYP-nya beda. Di giliran saya buka, misal buka soal mau beli sepatu, sejam pasti sepatu semua, ujung-ujungnya check out. Jadi kayak memang apa yang membuat peran anak muda itu penting, satu, masa depan dia yang paling berdampak. Sekarang mungkin sudah mulai terasa. Terus yang kedua, anak muda yang punya jejaring lebih luas, kemampuan belajar yang tinggi. Jadi memang mereka yang harus aware lah mulai dari sekarang. Dan yang ketiga, mereka punya energi. Jadi energi mereka itu besar, bisa membuat kegiatan besar, aksi-aksi misal aksi-aksi membersih gunung, bersih pantai, aksi tanam mangrove, kan sebenarnya itu aksi-aksi yang kalau orang mungkin lihatnya kecil, tapi bisa bermakna sebenarnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gitu kan. Jadi kayak memang dalam konteks apalagi kita sebagai pelajar, harusnya kita yang menginisiasi. Lebih ke situ sih. Kalau saya bicaranya, apalagi konteks mahasiswa antropologi, seharusnya kita bukan orang yang menghadiri undangan begitu untuk aksi-aksi lingkungan, tapi kita bisa menginisiasi hal-hal yang berbau lingkungan. Dan menurutku ya, isu lingkungan itu tidak boleh eksklusif saja untuk para aktivis, para pegiat lingkungan, itu tidak boleh eksklusif untuk saat ini. Karena saat ini lawan kita itu sudah semakin berat dan masifnya kerusakan itu sudah semakin besar, kerugian sudah semakin besar, dan itu butuh perlawanan yang besar juga. Makanya isu lingkungan ini harus menjadi isu inklusif yang harus menyentuh semua kalangan dan semua jenis atau semua spesies anak muda itu harus terlibat. Makanya itu menurutku hal yang penting. Oleh hal kecil saja itu sudah bermakna menurutku. Seperti sekarang ini. Gitu. Pertanyaan penutup ini, Kak. Waduh, penutup. Bismillah. Kalau harus dirangkum dalam satu pesan, apa yang Kak Tio harap didapat penonton setelah menonton dan mendiskusikan film ini? Oke. Kalau saya, film Pesta Babi yang menjadi pembicaraan kita itu cuman satu kisah perlawanan yang diceritakan dalam visual. Masih banyak kisah-kisah perlawanan yang selama ini kita tidak lihat, kita tidak dengar, tapi itu masih berlangsung sampai sekarang. Makanya menurutku perjuangan yang dilakukan sama orang-orang selama ini yang belum terpublikasikan, yang belum terlihat di media manapun, itu harus kita bantu begitu. Kalau perannya kita sebagai anak muda, ya mulailah dengan memainkan algoritma media saja. Jadi mulai merepost mungkin kan, atau mulai buat postingan kecil-kecil seperti itu. Intinya adalah apa yang terjadi, apa yang didokumentasikan oleh Mas Dandi Laksono dan kawan-kawan, itu hanya satu dari sekian banyak kerusakan, sekian banyak konflik yang terjadi di Indonesia, sekian banyak korban yang diberikan atas kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah. Jadi memang kita harus melihat bahwa bukan cuma di Papua saja yang seperti itu. Banyak tempat yang belum terpublikasikan. Kita saja di Makassar mungkin ada tempat yang sekarang sedang menghadapi ancaman reklamasi mungkin, atau ancaman kehidupannya mereka akan diganggu sama hadirnya entah perusahaan apa. Itu belum terpublikasikan. Makanya apa yang terjadi sekarang, film Pesta Babi ini semua bisa jadi pemantik orang-orang untuk bisa mencari dan bahasanya membicarakan isu lingkungan menjadi jauh lebih luas, gitu. jauh lebih besar lah. Bukan sebatas Papua, bukan sebatas nikel, bukan sebatas reklamasi, tapi banyak isu lingkungan yang bisa kita bahas bersama-sama. Itu mungkin. Baik teman-teman, dari awal pertanyaan sampai sekarang ini jawaban Kak Tio ini sangat memuaskan untuk kita semua. Amin. Dan harusnya memuaskan. Terima kasih banyak Kak Tio atas obrolannya yang membuka wawasan hari ini. Semoga lewat obrolan ini kita jadi lebih terbiasa melihat isu lingkungan bukan sekedar dari angka dan data, tapi juga dari sisi manusia, budaya, dan relasi kuasa di baliknya. Buat kalian yang mendengarkan, kalau penasaran, film Pesta Babi sudah bisa ditonton lewat pemutaran komunitas. Kalian bisa cari info lebih lanjut lewat kanal-kanal terkait. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah kerabat.